Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatur Rahman dari Teknik Elektro Universitas Brawijaya. Di sini saya akan mereview tentang Ultra Wideband Wireless Communication karangan Hussein Aslan dan Jinset Mafia Gabriela di Bandeto. Yang pertama, definisi Ultra Wideband. Ultra Wideband adalah sistem komunikasi jarak pendek yang mempunyai bandwidth yang sangat lebar agar dapat dikategorikan sebagai komunikasi. Ultra Wideband syarat lebar bandwidth fraksionalnya 20% dari frekuensi tengahnya. Ultra Wideband merupakan sebuah platform frekuensi radio yang dapat digunakan personal area network untuk berkomunikasi secara wireless dengan jarak pendek, namun dengan kecepatan yang tinggi. Dengan lebar ultra wideband yang memiliki potensi kapasitas yang lebih tinggi untuk situasi narrowband short range, sistem aplikasi ultra wideband adalah salah satu teknologi untuk menggunakan frekuensi operasi yang sangat lebar, yaitu antara 3,1 GHz sampai 10,6 GHz yang mempunyai bandwidth lebih dari 7 GHz. Keuntungan dari ultra wideband adalah kecilnya interferensi karena transmisi yang disebarkan melalui spektrum radio dan tersebar sinyal pembuatan sehingga sulit dihambat. Kelebihan ini membuat militer sebagai pihak pertama yang mengadopsi sistem berbasis teknologi dengan konektivitas nirkabel jarak dekat ini, karena yang dihasilkan berdaya rendah. Menyebarnya melalui spektrum, maka sinyal ini bisa berbagi ruang dengan komunikasi radio yang sudah ada dan tidak menyebabkan layanan lainnya terganggu, sehingga teknologi ultra wideband bercat daya rendah dan hemat biaya. Dan aplikasi ultra wideband yaitu sebagai nirkabel komunikasi kepada pencitraan dan kendaraan radar. Ultra wideband oleh karena itu dengan kemampuan memungkinkan penetrasi ultra wideband dari bahan yang digunakan untuk sistem penginderaan radar, termasuk penetrasi tanah, dinding radar pencitraan, dan sistem pengawasan dan pencitraan medis dalam satu atau di belakang terhalang objek oleh yang diperoleh dengan resolusi tinggi yang menggunakan ultra wideband. Orthogonal frequency division multiplexing for ultra wideband communication atau OFDM adalah sebuah teknik transmisi yang menggunakan beberapa buah frekuensi multi-carrier yang saling tegak lurus atau ortogonal. Masing-masing subcarrier tersebut dimodulasikan dengan teknik modulasi konvensional
pada rasio simbol yang rendah. Beberapa pilihan yang lebih populer pada data modulasi OFDM adalah BPSK, QPSK, 16 QAM, dan 64 QAM. Berikut adalah gambar ultra wideband OFDM modulation. Dari gambar tersebut menjelaskan 4 buah frekuensi carrier dengan spektrum dayanya. OFDM modulation, deretan data informasi yang dikirim dikonversi ke dalam bentuk paralel sehingga bitrate semula adalah R, maka bitrate tiap jalur paralel adalah RM, di mana M adalah jumlah jalur paralel sama dengan jumlah sub-carrier-nya. Setelah itu modulasi dilakukan pada tiap-tiap sub-carrier. Modulasi ini berupa BPSK, QPSK, QAM, dan lain. Tapi ketiga teknik tersebut yang paling sering digunakan pada OFDM. Kemudian sinyal yang telah termodulasi tersebut diaplikasikan ke dalam inverse discrete Fourier transform atau yang disingkat IDFT untuk pembuatan simbol OFDM. Penggunaan IDFT ini memungkinkan pengalokasian frekuensi yang saling tegak lurus atau ortogonal. Setelah itu simbol OFDM dikonversi lagi ke dalam bentuk serial, kemudian sinyal dikirim. Sinyal carrier pada OFDM merupakan penjumlahan dari banyaknya sub-carrier ortogonal dengan data baseband pada masing-masing sub-carrier dimodulasi secara bebas menggunakan teknik modulasi QAM atau PSK. Pada sisi penerima dilakukan operasi yang berbalikan dengan apa yang dilakukan di pengirim, mulai dari konversi serial ke paralel, kemudian konversi sinyal paralel dengan fast Fourier transform. Setelah itu demodulasi, konversi paralel ke serial, dan akhirnya kembali menjadi bentuk data informasi. Pada OFDM, frekuensi multi-carrier saling tegak lurus, yang berarti bahwa crosstalk di antara sub-channel dihilangkan dan inter-carrier band tidak diperlukan. Istilah ortogonal mengandung makna hubungan matematis antara frekuensi yang digunakan. Ini merupakan blok diagram multi-band OFDM system. Pada bagian atas adalah bagian transmitter dan bagian bawah adalah bagian receiver. Pada OFDM, sinyal didesain sedemikian rupa agar bentuknya ortogonal, sehingga bila ada distorsi pada jalur komunikasi menyebabkan intersimbol interference dan intercarrier interference, maka setiap subchannel akan bisa dipisahkan stasiun penerima dengan DFT. Tetapi pada kenyataan tidak semudah itu, karena pembatasan spektrum dari sinyal OFDM tidak distrik, sehingga terjadi distorsi linear yang mengakibatkan energi pada tiap subchannel menyebar ke subchannel di sekitarnya. Pada akhirnya akan menyebabkan interferensi antar simbol. Solusi yang termudah adalah dengan menambahkan jumlah subchannel sehingga periode simbol menjadi panjang.
dan distorsi bisa diabaikan jika dibandingkan dengan periode simbol. Tetapi cara di atas tidak aplikatif karena sulit mempertahankan stabilitas carrier dan juga menghadapi dopersif. Selain itu, kemampuan FFT juga ada batasnya. Ini merupakan blok diagram dari penerima dari OFDM sistem. Coding OFDM coding di dalam OFDM secara tidak tetap digunakan pada konjungsi dengan channel coding, forward error detection, dan hampir selalu menggunakan interleaving frekuensi dan waktu. Tipe umum dari error correction coding yang digunakan pada sistem berbasis OFDM adalah convolutional coding yang sering disambung dengan Solomon coding. Convolution coding digunakan sebagai inner code dan Solomon coding digunakan sebagai outer code. Alasan digunakan yang kombinasi error correction coding ini karena VTRB decoder ini digunakan untuk convolution decoding menghasilkan burst error yang singkat. Ketika terdapat konsentrasi error yang tinggi, Rate Solomon code sangat cocok untuk mengkoreksi burst error. Dan keuntungan menggunakan OFDM multiband sistem OFDM modulasi menerapkan sistem hybrid rate ultrawideband multiband jalur kabel untuk kegiatan yang sangat padat. Sistem ini memiliki kemampuan memanfaatkan keragaman multiband, menangkap frekuensi dan energi tanpa melakukan sebuah high konveksi penerima. Frekuensi, waktu, dan pengulangan sederhana yang diselenggarakan oleh pemerintah bersama dengan digunakan untuk penggunaan interleaving dan AMP yang menggunakan bandwidth yang tersedia, dan ultrawideband mendapatkan hasil pengolahan untuk mengurangi gangguan-gangguan multipad dan multi-user. Program dapat menyebar bahkan lebih baik digunakan untuk meningkatkan kinerja atau mengurangi kompleksitas. Frekuensi menyebarkan pulsa OFDM sederhana adalah sebuah teknik yang dapat digunakan untuk mengurangi tingkat di atasnya dengan merendahkan multiband OFDM sistem dengan pengkodaan dan mengurangi jumlah subcarrier dengan tetap menjaga kinerja secara keseluruhan, mendapatkan dan pengolahan data. Dalam ultrawideband OFDM memiliki keuntungan tambahan kemampuannya untuk menghindari gangguan transmisi narrowband. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.